Halo Sobat Spoilers, bagaimana kabarnya? Tentunya Minlers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoilers. Pada video kali ini, Minlers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World, episode 191. Seperti biasa, Minlers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoilers, karena video ini mengandung spoilers, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoilers yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di alam gelap, suasana penuh ketegangan merasuki udara. Lebih dari 100.000 makhluk berkumpul di langit dan puncak gunung, membentuk lautan massa yang tampak tak terbatas. Semua mata terpusat pada sosok Si Hao yang berdiri teguh di tengah kekosongan. Para dewa surgawi, kekuatan terkuat di alam semesta, datang dengan satu tujuan, menghabisi Si Hao. Ada rasa benci dan kemarahan yang terpendam, seakan keberadaannya sendiri dianggap ancaman besar bagi mereka. Jauh di tengah kerumunan, beberapa orang yang mengenal Si Hao menunjukkan ekspresi campuran antara kekhawatiran dan keyakinan. Tai Yin menggumam sambil terkekeh kecil, sementara Batu menyerang Ilahi melirik dengan ragu. Mereka tahu bahwa Si Hao bukanlah orang yang mudah dijatuhkan, tapi kali ini lawannya adalah para dewa, makhluk yang kekuatannya melampaui batas pemahaman biasa. Di hadapan kekuatan para dewa surgawi, Si Hao tampak tak gentar. Ketika mereka mengejeknya, Si Hao malah balik menyindir, mengingatkan betapa kecilnya mereka dibandingkan kekuatan sejati dari seorang immortal sejati. Dewa-dewa itu akhirnya tak tahan lagi dan memutuskan untuk menyerangnya. Dalam hitungan detik, langit di atasnya berubah. Hukum alam mulai bergetar saat kekuatan dewa-dewa itu membentuk celah kosong untuk mengunci dan menghabisi Si Hao. Namun, di saat mereka bersiap, Si Hao bergerak cepat. Dia mengaktifkan simbol pelindung ilahi, sebuah kekuatan kuno yang menciptakan perisai di sekelilingnya, melindunginya dari serangan para dewa. Cahaya keemasan dari simbol itu bersinar dengan kekuatan yang mengagumkan, menahan gelombang serangan yang dilancarkan tanpa ampun oleh para dewa. Di kejauhan, penonton mulai panik. Mereka yang lebih lemah melarikan diri, sedangkan yang lain tetap berdiam, terpesona oleh kejadian yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Dalam sekejap, beberapa dewa seperti Kera Kuno dan Pisiu ikut melibatkan diri dalam pertempuran, namun kekuatan simbol pelindung itu terus bertahan. Di tengah pertempuran yang memanas, Si Hao menyadari bahwa situasinya semakin genting. Dewa-dewa itu mulai menggunakan sihir terlarang untuk memotong kekosongan dan menarik Si Hao ke dunia yang terisolasi. Mereka ingin menyegelnya tanpa ampun, menjebaknya tanpa jalan keluar. Namun, di momen kritis itu, Si Hao tidak tinggal diam. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih berani. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Si Hao mengerahkan teknik rahasia yang diwarisi dari Kaisar Petir. Dia menghubungkan energinya dengan kekuatan petir surgawi, sesuatu yang bahkan para dewa jarang lakukan. Cahaya petir menyambar dari langit, turun dengan kekuatan luar biasa, menggetarkan alam semesta. Ini bukan sekedar petir biasa, melainkan kesengsaraan surgawi, penghakiman ilahi yang diturunkan dari langit, menghakimi mereka yang dianggap menentang kehendak alam semesta. Dewa-dewa itu terkejut. Petir kesengsaraan menghujani mereka, membawa serta kutukan dahsyat yang tak terelakkan. Dalam sekejap, tubuh mereka mulai membusuk, daging mereka hancur, dan kutukan itu meresap ke tulang. Teriakan kesakitan bergema. Satu persatu dewa surga merasakan kekuatan kutukan yang mengerikan merusak tubuh mereka. Orang-orang dari 3.000 provinsi yang mengamati dari jauh tidak percaya pada apa yang mereka lihat. Si Hao, seorang pembudidaya yang dianggap remeh, kini berdiri menentang para dewa surgawi, mengubah kutukan dan petir menjadi senjata. Banyak dari mereka yang menyaksikan tercengang. Bahkan beberapa merasa seperti ditampar oleh kenyataan yang baru ini.
Di bawah cahaya petir, Sihau berdiri dengan kekuatan yang tak terbendung, menggunakan kesengsaraan surgawi sebagai jalan menuju kemenangan. Para dewa terpaksa mundur, sebagian besar tubuh mereka telah hancur di bawah kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Satu persatu mereka mulai menyerah, berteriak dengan kepedihan dan ketakutan. Mereka tahu mereka bukanlah lawan bagi seorang seperti Sihau yang kini telah menjadi penantang takdir, berani menghadapi para dewa surgawi dan bahkan melawan hukum alam itu sendiri. Sebuah kesengsaraan surgawi yang dahsyat, yang seharusnya hanya muncul di era besar terakhir, kini turun ke dunia dengan kekuatan yang mengerikan. Guntur bergemuruh keras, menggetarkan semua makhluk yang menyaksikan. Sihau, seorang pemuda pemberani, tidak ragu mempertaruhkan nyawanya demi memanggil kekuatan petir surgawi, melawan para dewa surgawi dengan keberanian yang luar biasa. Petir yang berjatuhan semakin lama semakin ganas. Pancaran cahaya menyilaukan seperti gunung menghantam bumi, menggetarkan gunung dan menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Orang-orang tertegun, tidak pernah menyaksikan kesengsaraan petir setragis ini, yang tampaknya memang ditakdirkan untuk menghapus segalanya. Tak ada harapan yang tampak, tak seorang pun percaya bahwa Sihau, bahkan dengan kemampuan di alam api ilahi, mampu bertahan dari kehancuran ini. Mayuan, seorang dewa surgawi, berteriak pilu ketika petir melahap tubuhnya. Pancaran kutukan mengerikan merasukinya, menyebabkan dagingnya membusuk dan darah hitam mengalir deras. Tubuhnya layu, membusuk dalam cengkraman kutukan yang merusak daging, darah dan tulang. Namun, dengan amarah membara, Mayuan berusaha menyerang Sihau, tak peduli dirinya sedang dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi. Sementara itu, Sihau terus menantang badai petir di pusatnya, menerima luka yang parah. Ia bahkan mengucapkan kata-kata sinis pada para dewa, seolah tak gentar sedikit pun menghadapi kekuatan yang hendak memusnahkannya. Ketika dua nyamuk kuno kekacauan ikut campur dan mulai menyerang para dewa surgawi, tempat itu berubah menjadi arena pertumpahan darah. Seekor naga bertanduk berusaha melarikan diri, namun sayapnya terbelah, tubuhnya robek dan dagingnya jatuh satu persatu, hingga yang tersisa hanyalah kerangka putih. Kekuatan kesengsaraan ini memaksa para dewa untuk mengakui kekuatan dan kelemahan mereka. Sihau, di tengah semua kekacauan ini, mencemooh ketakutan para dewa. Ia bahkan melontarkan keinginan untuk mencicipi daging mereka, membuat kemarahan mereka memuncak. Meski terluka parah, tubuhnya hampir remuk, Sihau terus meneriakkan keberaniannya, tidak membiarkan petir yang menyambar-nyambar menghentikannya. Ia masih memandang rendah musuh-musuhnya, menyindir mereka tanpa rasa takut, meski maut hampir menjemput. Di akhir pertarungan ini, Mayuan terjatuh dalam kehancuran. Tubuhnya hancur di bawah kekuatan kutukan, menjadi abu bersama roh primordialnya yang turut hilang. Sihau yang terluka parah berdiri di tengah hamparan kehancuran, berdiri sebagai satu-satunya yang selamat dari kesengsaraan yang maha dahsyat itu. Kematian dua dewa surgawi, Dragon Sparrow dan Mayuan, mengguncang seluruh Immortal Ancient. Keduanya dihormati sebagai dewa dalam klan mereka, namun kini terbunuh dalam usia yang masih muda. Berita itu menyebar layaknya badai yang menghancurkan segalanya. Langit pun tak luput dari kekuatan yang menakutkan. Dengan kilatan petir merah darah mengubah langit menjadi warna merah tua, menambah suasana mencekam. Di tengah kekacauan itu, Sihau terluka parah, tubuhnya babak belur dengan tulang patah dan kulit yang menghitam terbakar. Sementara itu, dewa-dewa lain di sekelilingnya juga tak kalah mengenaskan. Tubuh mereka yang terluka menunjukkan tulang yang terpapar dengan daging yang hampir hancur lebur oleh kekuatan kutukan yang merasuki hingga ke tulang. Meskipun kekuatan yang melawan mereka begitu kuat, beberapa dari mereka mencoba melarikan diri dalam pertempuran hidup dan mati ini, meski sadar bahwa kutukan itu bisa saja membunuh mereka bahkan setelah berhasil melarikan diri. Kera kuno yang penuh amarah bangkit dengan auman keras, sementara naga bertanduk yang terluka mencoba bertahan dengan sisa kekuatannya. Gajah kuno emas yang berusaha keluar dari badai kutukan akhirnya mengalami kehancuran tubuh dan jiwa.
Di tengah teriakan dan perjuangan mereka yang penuh penderitaan, Si Hao terus memburu mereka satu demi satu, seolah membawa petir surgawi untuk menghapus jejak para dewa yang tersisa. Kerajaannya terhadap para dewa ini menunjukkan tekad yang mengerikan dan semangat yang tak kenal ampun. Kera kuno akhirnya berhasil kabur ke klannya, namun kekuatan kutukan dalam tubuhnya terlalu kuat, membuatnya hanya mampu beristirahat di luar wilayah klan demi menjaga mereka dari bahaya. Di sisi lain, Si Hao yang tak terhentikan terus menyusulnya dengan petir dan kutukan di sekelilingnya, tampak seperti dewa iblis yang siap menghancurkan segala yang menghalanginya. Kera kuno yang kini lemah berusaha melawannya, namun kekuatan kutukan akhirnya menembus tubuhnya dan memusnahkan segalanya. Di tempat lain, Dikun yang juga dalam kondisi lemah sadar bahwa usianya tak akan lama lagi. Kutukan yang melingkupinya sudah berada di luar kendali. Dengan tekad yang terakhir, ia menyerang Si Hao dalam usaha terakhir untuk menghancurkannya. Namun, kekuatan petir dan kutukan justru semakin mengganas, menelan Dikun dalam kehancuran yang tak terhindarkan. Si Hao terus melaju, tubuhnya kini hampir mencapai puncak kekuatan. Potensinya berkembang tanpa batas. Tulang-tulang dan dagingnya kembali terhubung dan dipulihkan. Kesengsaraan surgawi di langit semakin dahsyat, dan Si Hao tahu bahwa dia mendekati ambang batas kekuatan yang telah lama ditunggu. Ini adalah jalan menuju kekuatan ilahi sejati. Si Hao berdiri di ambang kehancuran, berdiri tegap di hadapan lautan petir yang mengamuk. Hatinya berdegup keras saat tubuhnya menghadapi kekuatan alam semesta yang tak terbatas, berusaha mencapai puncak kekuatan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Saat ia menyongsong lautan petir yang bagaikan gelombang badai, satu tujuan terpatri dalam pikirannya, menghasilkan untai ketiga energi abadi yang akan membawanya ke alam dewa sejati. Langit dan bumi seakan terbelah oleh hantaman petir, menciptakan hujan berdarah yang membasahi dunia. Warna merah cerah menyala di kegelapan, hanya kehampaan tanpa akhir yang terlihat, memenuhi udara dengan suara mencekam dan kesengsaraan surgawi yang membara. Si Hao merasakan tubuhnya menyala dengan cahaya warna-warni yang memancar, memantulkan kekuatan ilahi yang menyala dari dalam dirinya. Namun petir semakin mengganas, membentuk sambaran besar yang menghantam tubuh Si Hao. Setiap kilatan seakan mencoba menghancurkan esensi hidupnya. Tapi tubuhnya tetap bertahan, jauh lebih kuat daripada makhluk biasa yang sudah pasti akan hancur lebur di bawah tekanan ini. Orang-orang di kejauhan menyaksikan dengan takjub, tak percaya bagaimana Si Hao mampu menahan kemarahan langit yang seharusnya mematikan. Dalam pergulatan ini, tubuh Si Hao mengeluarkan suara letupan, percikan api berterbangan di segala arah, petir yang tebal menghujam tubuhnya berulang kali, seolah ingin menguji batas kekuatannya. Namun, Si Hao tak gentar. Dia tahu bahwa terobosannya sudah dekat. Semua kekuatannya sedang ditumpahkan untuk menghadapi cobaan ini. Ia merasakan tubuhnya memuncak, hampir mencapai kondisi tertingginya. Tetapi tetap belum ada tanda-tanda dari untai energi abadi ketiga yang ia nanti-nantikan. Di saat yang bersamaan, dari dalam lautan petir itu, sosok makhluk-makhluk raksasa mulai muncul. Salah satunya adalah Tao Ti, monster legenda yang tampak lebih besar dari gunung, muncul dengan tubuh petir yang memancarkan kekuatan yang nyaris tak terbendung. Tanpa keraguan, Si Hao menghadapi Tao Ti, menantangnya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Hantaman demi hantaman menghancurkan kehampaan, tubuhnya terluka parah dan darah menetes di tubuhnya, tapi ia terus berdiri tegak. Kesadaran Si Hao tetap kokoh, meski rasa sakit membara di seluruh tubuhnya. Petir dan darah yang menetes hanya menambah keteguhan jiwanya. Ketika untai ketiga energi abadi yang ia dambakan belum juga muncul, dia menyadari bahwa ia harus bertindak lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kekuatan terakhir yang ia miliki, Si Hao menghantam Tao Ti dan makhluk-makhluk petir yang terus berdatangan, tak menyerah di tengah lautan petir ini.
Sobat Spoilers, itulah spoilers untuk episode 191 Perfect World. Tentunya spoiler episode ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoilers. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.